Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah prediksi soal dan pembahasan OSN Kabupaten Matematika SMP tahun 2026 part 6. Soal yang pertama, sebuah toko pakaian akan memberikan diskon sebesar 30% untuk menarik pelanggan. Ternyata sebelum menerapkan diskon, pedagang tersebut menaikkan terlebih dahulu harga normal sebuah pakaian sebesar Rp51.000. Setelah didiskon, ternyata harga normal dengan harga diskon pakaian tersebut sama. Tentukan harga normal pakaian tersebut. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu harga normal pakaian tersebut adalah X, maka nanti setelah dinaikkan harganya akan menjadi 51.000 plus X. Dan nanti akan diberikan diskon sebesar 30%, jadi harga setelah dinaikkan itu akan dikalikan dengan 70%. Dan nantinya akan sama juga dengan harga normalnya. Jadi didapat suatu persamaan 51.000 ditambah X kali 100% min 30% atau sama juga dengan 70%, itu akan sama dengan X. Atau di sini 51.000 ditambah X kali 7 per 10 akan sama dengan X. Kita kalikan kedua ruas dengan 10, ya, sehingga di sini didapat, ya ini 10-nya habis, tinggal 51.000 dikalikan dengan 7, 357.000. X-nya dikalikan dengan 7 menjadi 7X, dan X kali 10 menjadi 10X. Jadi di sini 357.000 itu akan sama juga dengan 10 min 7X atau 3X. Jadi untuk nilai X-nya itu sendiri adalah 119.000. Di sini bisa disimpulkan bahwa harga normal pakaian tersebut adalah Rp119.000. Berikutnya soal nomor 2. Sebuah bilangan dihapus dari sebuah bilangan bulat dari himpunan bilangan bulat dari 1 ke N. Jadi 1 sampai N maksudnya ya. Rata-rata dari bilangan yang tersisa adalah 11/2. Berapakah jumlah semua kemungkinan nilai N? Nah, ini kita perlu tahu bahwa jumlah bilangan asli berurut dari 1 sampai dengan N itu adalah N kali N plus 1/2. Jadi di sini kalau kita misalkan bilangan yang dihapus itu adalah A, maka N kali N plus 1/2 itu akan sama juga dengan 11/2 kali N min 1, karena di sini banyaknya bilangan itu kan berkurang ya. Sedangkan rata-ratanya itu 11/2, dan di sini akan ditambah lagi dengan bilangan yang dihapus, dan ini nilainya akan sama. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan terlebih dahulu dengan 2, sehingga tinggal N kali N plus 1 sama dengan 11 kali N min 1 plus A, plus 2A maksudnya. Nah, N kali N sama dengan N kuadrat, N kali 1 sama dengan N, 11 kali N 11N, 11 kali negatif 1, negatif 11, di sini 2. Jadi di sini didapat bahwa N kuadrat min 10N ditambah 11 itu akan sama juga dengan 2A. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa 2A ini adalah bilangan asli juga, dan N itu adalah bilangan terbesarnya, maka di sini 2 itu akan kurang dari sama dengan 2A, kurang dari sama dengan 2N. Nah, di sini untuk 2A lebih besar dari sama dengan 2, kita dapat N kuadrat min 10N plus 11 lebih besar dari sama dengan 2. N kuadrat min 10N plus 9 lebih besar dari sama dengan 0. Jadi di sini kalau kita faktorkan akan menjadi N min 9 kali N min 1 lebih besar dari sama dengan 0. Ya. Nah, di sini yang berikutnya adalah ketika 2A kurang dari sama dengan 2N. Jadi N kuadrat min 10N plus 11 kurang dari sama dengan 2N. Dan N kuadrat min 12N plus 11 kurang dari sama dengan 0. Kalau kita faktorkan akan menjadi N min 1 kali N min 11 kurang dari sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita peroleh dari keduanya ini N itu akan sama dengan 1, ya N min 1 sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan 1. Terus yang berikutnya adalah N itu kurang dari, lebih besar dari sama dengan 9 dan kurang dari sama dengan 11. Nah, untuk N sama dengan 1 di sini tidak memenuhi karena rata-ratanya itu lebih dari 1 ya. Kalau rata-ratanya lebih dari 1 kan tidak mungkin N-nya itu 1. Nah, ketika di sini yang pertama N-nya sama dengan 9, ya. Ketika N-nya ini sama dengan 9, maka di sini jumlah bilangannya adalah 45. Kalau jumlah bilangannya 45, berarti 11/2 kali 8 ini 44, jadi A-nya sama dengan 1.
Terus yang berikutnya ketika N sama dengan 10. Ketika N sama dengan 10, maka jumlah semua bilangannya itu adalah 55. Dan 11 per 2 kali N min 1 ini, ya berarti 10 min 1 itu 9. Nah, 11 per 2 kali 9 ini akan menghasilkan pecahan juga. Maka nanti A-nya itu bukan bilangan bulat. Dan yang berikutnya ketika N sama dengan 11, maka jumlah semua bilangannya adalah 66. 11 per 2 kali 11 min 1. Berarti dia hasilnya di sini akan menjadi 55. Kalau 55 sedangkan yang jumlah semua bilangannya adalah 66, maka A-nya sudah pasti 11. Nah, jadi di sini hanya ada dua nilai N yang memenuhi, yaitu ketika N sama dengan 9 dan N sama dengan 11. Jadi untuk jumlah semua nilai N yang memenuhi adalah 9 plus 11 sama dengan 20. Nah, yang berikutnya, soal nomor 3. ABCD adalah jajar genjang dengan AE banding EB sama dengan 51 banding 49. Titik E pada AB sehingga ACD, sudut ACD sama dengan sudut BCE seperti pada gambar. Perbandingan panjang CE dan AC adalah titik-titik. Nah, di sini ACD dengan BCE itu besar sudutnya sama. Dan karena dia ini adalah jajar genjang, maka sudut ABC itu akan sama juga dengan sudut ADC. Nah, di sini sudutnya yang sebelah sini sama yang sebelah sini sama, ini dan ini sama, maka otomatis DAC dengan sudut BEC itu akan sama juga. Artinya segitiga ACD itu akan sebangun dengan segitiga BCE. Di sini maka akan berlaku perbandingan antara BE dan juga AD akan sama dengan BC banding CD sama juga dengan CE per AC. Ya, kalau kita misalkan panjang daripada AE-nya itu sama juga dengan 51X dan BE sama dengan 49X, ya karena ini kan hanya suatu perbandingan. Kita tidak tahu itu sebenarnya dia dari mana gitu ya, teman-teman ya. Maka di sini didapat bahwa 49X per AD sama dengan AD per 100X sama dengan CE per AC. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi panjang daripada BC itu kan kenapa kita langsung ganti dengan AD, karena BC itu sama juga dengan panjang AD. Nah, sekarang kita gunakan untuk yang perbandingan antara CE per AC ini. Ya, CE per AC ini berarti nanti nilainya, ya karena ini kan perbandingan ya. Jadi kalau kita kalikan kedua perbandingan ini lalu diakarkan kan tetap nanti akan menghasilkan suatu perbandingan yang sama. Maka CE per AC itu akan sama juga dengan 49X per AD kali AD per 100X. Ya, berarti di sini 49 per 100 ya, itu untuk perbandingan antara CE per AC lalu diakarkan. Jadi nanti CE per AC itu perbandingannya akan sama juga dengan 7 per 10. Nah, di sini jadi perbandingan antara CE banding AC itu akan sama dengan 7 banding 10. Yang berikutnya, soal nomor 4. Ferdi memiliki 4 sapi, 3 kerbau, dan 5 kuda. Berapa banyak cara dia memasangkan hewan tersebut sehingga setiap pasangan terdiri dari hewan dari spesies yang berbeda. Asumsikan bahwa semua hewan dapat dibedakan satu sama lain. Kita perhatikan bahwa di sini paling banyak itu ada sebanyak 5 kuda. Ya, 5 kuda ini berarti kita harus pasangkan dia dengan sapi maupun kerbau gitu ya. Supaya nantinya bisa, maka kelima kuda tersebut itu harus dipasangkan dengan 3 sapi dan 2 kerbau. Jadi nanti untuk sisa 1 sapi sama 1 kerbaunya ini dipasangkan menjadi satu pasangan, ya seperti itu. Sehingga di sini untuk banyaknya cara memasangkan 1 sapi, ya di sini kan tadi sapi sama kerbaunya ini kita pasangkan, ya. Cara memasangkan 1 sapi dan 1 kerbaunya itu adalah di sini sapinya ada 4 berarti ada 4 cara, kerbaunya ada 3 berarti 3 cara. Jadi totalnya sama dengan 12 cara. Nah, yang berikutnya, di sini masih ada 5 kuda yang dipasangkan dengan 3 sapi dan 2 kerbau. Nah, di sini karena hanya memasangkan ya, berarti kita tidak perlu mencari permutasi dari kelima kudanya itu. Ya, tetapi di sini dari setiap kudanya ini bisa memilih dari 3 sapi dan juga 2 kerbau. Jadi banyaknya caranya adalah 5 faktorial. Yaitu ada sebanyak 120 cara. Jadi tidak perlu kita cari untuk susunan apakah kuda 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2 itu dianggapnya berbeda, tentunya dianggapnya sama. Jadi tinggal kita pilih setiap kudanya itu dengan hewan yang lainnya. Nah,
Jadi banyaknya cara adalah 12, ya 12 ini tinggal kita kalikan dengan 120, jadi sama dengan 1440 cara. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Ya, OSN sebentar lagi dan saya harap kalian semua yang menonton video ini bisa lolos semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.